Biar firman Tuhan yang ditabur, Tuhan boleh menjadi pesan yang hidup, yang kami hidupi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kepada kekal. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di surga. Haleluya. Berkati setiap anggota-anggota keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, bahkan cucu-cucu kami, anak-anak kami. Tuhan berkatilah mereka, biar mereka selalu ada di dalam lindungan Allah. Biar mereka selalu Tuhan ada di dalam tuntunan-Mu, dan mereka boleh semakin menjadi generasi seperti anak panah yang Tuhan pakai Tuhan, tepat Tuhan sesuai dengan rencana-Mu bagi setiap hidup mereka. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua, good morning. Selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan ya Bapak Ibu Saudari dari kota saudara. Saudara bisa tulis seperti itu, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara jikalau saudara terberkati. Jikalau saudara mau berdebat Bapak Ibu Saudari, saudara nggak usah capek-capek menulis di dalam kolom komentar ya. Bapak Ibu Saudari mendingan saudara buat channel saudara sendiri, atau saudara ikut sama channel yang suka perdebatan ya Bapak Ibu Saudari. Tapi di channel ini, saudara saya mau mengajak kita semua yang terberkati, saudara bisa tulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih dari Gunung Putri Bogor, Bu Eka Jaya Manik, Tuhan memberkati. Bu Trisnaning dari Semarang, Opung Erlan dari Jakarta Utara, Bu Eni dari Jepara, Tuhan memberkati. Bu Esther dari Malang, ya Bu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, Bu Ira Puspita dari Banyuwangi, Tuhan memberkati. Ya, Bu Rosalina Parlindungan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dari mana lagi Bapak Ibu Saudari kita yang mengikuti channel ini? Ya, yang terberkati saudara, jangan malas untuk menulis bersih jiwa menyegarkan ya. Haleluya. Puji Tuhan dari Kapuk, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudari, Bu Happy dari Banten, Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Mesak dari Malaysia, Tuhan memberkati. Bu Asyawan Biru dari Malaysia. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari. Di YouTube, bagus saudari dari mana saudara yang dikasih oleh Tuhan yang nonton di channel YouTube, saudara jangan lupa bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Tuhan memberkati. Dari Serpong Ibu Lucy, Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dari Serpong, Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua. Dari Bintulu Malaysia, Tuhan juga memberkati ya. Bu Hana Sialaban juga Tuhan memberkati, dari Malaysia juga Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Banyak yang dari Malaysia ya, pagi hari ini Tuhan memberkati. Dari Madiun, Bu Lydia, Tuhan memberkati. Dari Purworejo, Tuhan memberkati. Bu Esti, Tuhan memberkati ya. Mam Kesia, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita selalu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bu Uti Prapti, Tuhan memberkati ya. Dari Sidoarjo, ini dari Purworejo, Bu Esti. Kalau ini dari Sidoarjo. Dari Solo, Tuhan memberkati. Bu Maureen, God bless you ya. Teman-teman semua yang dari Solo, dari Manado, ya Bu Weni, Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudari, supaya teman-teman semua tahu ya bahwa yang nonton channel Pastor Deso dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, dari wilayah yang ada di Malaysia, berbagai wilayah juga di sana, juga tentunya ada Bapak Ibu Saudari dari Cina, dari Hong Kong, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya dari Taiwan, ya kemarin yang hadir, atau hari ini kalau hadir, Tuhan memberkati kalian semua ya. Yang dari luar negeri, dari Singapura juga Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar kalau saudara terberkati, saudara bisa berbagi gift, ya menerbangkan gift, atau saudara bisa berbagi donasi lewat super chat, super thanks. Bapak Ibu Saudari kalau di platform YouTube, kalau di platform TikTok, saudara bisa berbagi yang namanya gift Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi buat teman-teman semua, Tuhan memberkati. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, mungkin kita pernah merasa dalam setiap kehidupan kita bahwa hidup kekristenan kita seperti sebuah mobil yang mesinnya menyala. Ya, seperti sebuah mobil yang mesinnya menyala Bapak Ibu Saudari. Tetapi tidak pernah beranjak dari garasi, hanya nyala saja. Saudara, kita rajin beribadah, kita tahu mungkin semua ayat di dalam Alkitab,
kita hafal beberapa ayat mungkin, atau mungkin sebagian besar ayat-ayat Alkitab kita hafal. Kita memakai atribut salib, entah itu di kalung kita, entah di tembok-tembok rumah kita. Saudara, namun di dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudari, ada amarah yang masih sama meledaknya dalam hidup saudara. Di pekerjaan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kejujuran masih sama rapuhnya. Kalau saudara dan saya ada orang yang mengajak untuk korupsi, oh kita jadi ikut-ikutan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, di dalam hati kita mungkin juga masih ada dendam yang masih sama pahitnya ketika saudara menjadi orang Kristen. Saudara, kita sering bertanya, Tuhan, mengapa hidupku terasa gersang? Mengapa hidupku terasa gersang ya Tuhan? Padahal mungkin masalahnya bukan pada Tuhan yang kurang memberkati saudara dan saya, melainkan pada kita yang tidak membiarkan Dia mengubah 1 inci pun, 1 sentimeter pun dari setiap karakter-karakter kita. Saudara, kita yang tidak membiarkan Dia, kita yang tidak membiarkan Tuhan yang mengubah setiap hati kita. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik dimanapun kalian berada, kekristenan tanpa perubahan hidup bukanlah iman. Ya, kekristenan tanpa perubahan hidup bukanlah iman. Itu hanya sekedar hobi hari Minggu. Saudara datang hari Minggu. Saudara, hari ini mari kita berhenti bertanya apakah saya sudah selamat, dan mulailah bertanya, benarkah atau benarkah Yesus sudah memegang kendali atas setiap hidup saudara? Ya, benarkah Tuhan Yesus sudah memegang kendali atas setiap hidupmu dan hidupku? Bapak Ibu Saudari yang terkasih, jika saudara dan saya membeli sebuah bibit mangga, ya, saudara tahu ya buah mangga, dan ketika saudara membeli bibit mangga itu, saudara menanamnya di halaman, lalu kemudian saudara menyiramnya setiap hari, setiap pagi. Bapak Ibu Saudari, namun ternyata setelah 5 tahun, ternyata pohon itu tidak pernah tumbuh tinggi. Ya, tidak pernah tumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari, tinggi dalam setiap kehidupan pohon itu, dan tidak pernah berbuah. Saudara, apa yang akan saudara katakan ketika saudara menanam benih itu, ya benih mangga itu? Kalau dia tidak tumbuh, kalau dia tidak berbuah, sudah hampir 5 tahun saudara sirami terus, apa yang akan saudara katakan? Saudara pasti akan berkata, aduh, pohonnya ternyata mati. Meski warnanya mungkin masih hijau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita adalah pohon itu. Kita mengaku telah ditanam di dalam Kristus. Kita disiram dengan firman setiap minggu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi karakter kita masih tetap kerdil. Tetapi karakter kita masih tetap kecil, seperti anak-anak. Saudara, kesabaran kita tidak bertambah dalam hidup kita semua. Kemurahan hati kita tidak semakin meluas dalam setiap hidup saudara. Dan ego kita masih tetap setinggi langit. Ya, kita masih punya ego yang setinggi langit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kekristenan yang tidak menghasilkan perubahan itu adalah kesia-siaan yang melelahkan. Ya, kalau saudara menjadi orang percaya, saudara dan saya menjadi orang Kristen, tetapi tidak menghasilkan perubahan, itu adalah kesia-siaan. Itu adalah kesia-siaan yang melelahkan di dalam setiap hidup saudara. Maka jika iman kita tidak menghasilkan gerak, iman kita tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudari, maka iman itu sedang membusuk dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka pagi hari ini biarkanlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari, membedah setiap hati, mengoreksi setiap hati, menyentuh setiap hati saudara dan saya. Apakah kita benar-benar pengikut Kristus atau hanya pengagum yang tidak mau diubah dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, saudara, kekristenan tanpa perubahan itu adalah kesia-siaan. Dunia ini sangat menghargai hasil. Jika kita menanam benih padi, saudara, kita mengharapkan panen. Jika saudara dan saya berolahraga setiap hari, saudara dan saya sedang mengharapkan tubuh yang lebih sehat. Amin Bapak Ibu Saudara.
Namun seringkali dalam kehidupan rohani kita terjebak dalam anomali spiritual. Ya, anomali spiritual. Saudara, kita mengaku pengikut Kristus selama bertahun-tahun, tetapi karakter kita, tutur kata kita, cara hidup kita masih sama persis dengan 10 tahun yang lalu, dengan 15 tahun yang lalu. Ya, cara ngomong, cara hidup masih sama persis, tidak mengalami perubahan. Saudara, ada sebuah metafora klasik, ya Bapak Ibu Saudari, air yang diam itu akan menjadi basi. Ya, kalau air itu diam, itu akan menjadi basi. Air yang tidak mengalir akan menjadi sarang nyamuk. Air yang tidak mengalir akan berbau dan akhirnya mati. Saudara, demikian pula dengan iman. Iman yang tidak bergerak, iman yang tidak mengalir, iman yang tidak menghasilkan perubahan adalah iman yang mati. Amin Bapak Ibu Saudari. Iman yang mati. Kalau saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak berubah, maka Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, kita mau merenungkan pada kesempatan saat hari ini bahwa kekristenan tanpa perubahan adalah kesia-siaan. Saudara, pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah menjadi Kristen, melainkan apakah Kristus sudah mulai mengubah hidup saudara. Apakah Kristus sudah mulai mengubah hidupmu dan hidupku? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Atau sudah terbit juga bisa. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, kata ciptaan baru dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ktisis, ya, ktisis. Ciptaan baru, ktisis, yang berarti Bapak Ibu Saudari sesuatu yang sepenuhnya baru. Ya, bukan sekedar perbaikan dari yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudari, ciptaan baru itu benar-benar sesuatu yang sepenuhnya baru, bukan perbaikan dari yang lama. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, menjadi Kristen bukan seperti saudara mengecat ulang rumah tua yang sudah keropos, saudara cat ulang. Ya, walaupun catnya itu tampak baru tetapi temboknya masih keropos. Saudara, menjadi Kristen bukan seperti itu. Saudara, itu adalah meruntuhkan bangunan lama kalau saudara mau mengenakan manusia baru atau ciptaan yang baru. Saudara meruntuhkan setiap bangunan lama, manusia lama, dan saudara membangun hidup yang baru atau membangun yang baru di atas fondasi Kristus. Amin. Yang lama saudara runtuhkan, yang keropos saudara runtuhkan. Bangunan lama dalam setiap hidupmu, persepsi yang lama, kehidupan yang lama saudara matikan, sehingga saudara dapat membangun yang baru di atas fondasi Kristus. Bapak Ibu, jika seseorang mengklaim telah bertemu dengan Tuhan Yesus, namun hidupnya tidak pernah berubah atau tidak berubah, kemungkinannya hanya dua. Saudara, ia tidak pernah benar-benar bertemu dengan Tuhan, atau yang kedua, dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya, jika orang-orang Kristen tidak berubah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemungkinannya hanya dua. Dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan dalam setiap kehidupannya, atau dia sedang menipu dirinya sendiri sekalipun dia melayani, sekalipun dia melakukan pelayanan, dia berkhotbah, dia worship leader, dia pemain musik, dia sedang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu, pertobatan, metanoia itu berarti perubahan pikiran yang berakibat kepada perubahan arah hidup. Ya, anggap saja tadinya saudara hidupnya ke sana, sekarang saudara hidupnya ke sini, 180 derajat saudara berputar. Ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah metanoia. Ada perubahan mindset, ada perubahan pikiran, sehingga saudara ada perubahan arah hidup di dalam setiap kehidupan kita semua yang di metanoia, yang bertobat dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang tertabrak maksud saya ya, kalau ada seseorang yang tertabrak atau ditabrak sama truk yang besar, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak mungkin
Ya, tidak mungkin akan bangkit. Terus kok tidak mungkin orang itu akan berkata, oh saya baik-baik saja. Sudah ditabrak truk yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin dia akan berkata, oh enggak apa-apa kok saya baik-baik saja. Tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau orang ditabrak itu, entah mobil apalagi truk, Bapak Ibu Saudara, pasti mengalami sesuatu. Ya, entah luka, entah Bapak Ibu Saudara merusak setiap struktur tubuhnya dan lain sebagainya. Nah saudara, ketika saudara bertemu dengan Kristus, itu jauh lebih dahsyat daripada saudara dan saya sekedar tertabrak mobil atau truk tadi. Artinya apa? Dampaknya harus terlihat. Bertemu dengan Kristus, bertemu dengan pribadi Yesus, saudara, dampaknya harus terlihat. Sama seperti Paulus yang tadinya saudari dikasih oleh Tuhan, dia penganiaya jemaat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, hidupnya berubah. Jauh lebih dahsyat dalam setiap kehidupan Paulus. Saudara-saudari yang dikasih di dalam Kristus, Yakobus pasal 2, ya, ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika saya dan kamu menjadi Kristen, itu adalah tentang menyetujui doktrin. Ya, banyak orang yang membela doktrin. Makanya saudari, kalau misalkan ada aliran ini, ketika dia berkhotbah, aliran yang ini, ya bilang sesat. Ketika aliran ini berkhotbah, aliran ini ngomongnya sesat, aliran itu. Seterusnya begitu. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Nah, banyak orang berpikir menjadi Kristen adalah tentang menyetujui doktrin. Setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa setan pun percaya dan mereka gemetar. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, setan saja percaya dan mereka gemetar. Saudara, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menggerakkan tangan saudara dan saya untuk bekerja dengan bertanggung jawab. Ya, iman yang menyelamatkan adalah iman yang menggerakkan setiap kehidupan saudara, baik kaki saudara untuk melangkah. Dan tentunya perbuatan-perbuatannya adalah buah-buah yang dapat dinikmati oleh Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada bahaya iman yang statis. Bahaya yang pertama itu iman bukan sekedar intelektual, ya, bukan tentang menyetujui doktrin. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan, gerakanlah tangan saudara untuk saudara bekerja, gerakanlah kaki saudara untuk melangkah, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan hanya menaruh iman di intelektual. Saudara mau bergelar apapun, mau S1, S2, S3, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, itulah bahaya iman yang statis, iman yang diam, iman yang tidak berubah. Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya iman yang statis yang kedua, saudara, adalah gejala kekristenan yang basi. Ya, ini yang kedua, gejala kekristenan yang basi. Bapak Ibu, kalau saudara memiliki iman yang statis, maka saudara hati-hati. Saudara akan memiliki gejala kekristenan yang akan semakin lama semakin basi. Seperti air yang diam tadi, saudara, iman yang statis, ya, iman yang tidak menghasilkan perubahan itu, saudara, itu akan menghasilkan kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, saudara akan kehilangan kasih yang mula-mula. Ibadahmu akan menjadi rutinitas tanpa gairah dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya, iman saudara basi atau statis atau diam, saudara itu akan menjadi legalistik. Saudara lebih merasa suci karena melakukan ritual, tetapi hati saudara penuh dengan kebencian di dalam setiap hidup saudara. Ya, ada orang-orang yang melakukan setiap kehidupan kekristenan mereka dengan legalistik. Ya,
Mereka merasa suci karena meletakkan ritual di dalam setiap hidup mereka. Tetapi ternyata hati masih sama, masih ada kebencian, penuh dengan kebencian Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian saudara, gejala kekristenan basi, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara memiliki iman yang statis ini, tidak berubah, iman yang diam saja, saudara, itu akan menghasilkan saudara dan saya tidak memiliki kesaksian apapun dalam hidupmu. Orang di sekitar tidak melihat perbedaan antara kita dengan dunia. Saudara, tidak ada kesaksian yang bisa saudara dan saya bagikan ketika saudara memiliki gejala kekristenan basi ini. Karena Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan tidak mengubah. Firman Tuhan tidak merubah setiap hidup saudara dan saya. Dan akhirnya saudara tidak memiliki kesaksian bagaimana Tuhan merubah hidupmu dan hidupku. Hidup orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, tetapi saudara sendiri tidak merasakan perubahan itu. Tidak ada yang namanya kesaksian. Ya Bapak Ibu Saudari, lihatlah orang-orang di dalam setiap kehidupan mereka. Melayani, tetapi tidak ada pernah namanya kesaksian. Memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberkati, merahmati setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati dengan gejala kekristenan basi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, itulah bahaya iman yang statis. Lalu kemudian saudara, kita mau belajar, ada tanda-tanda perubahan yang sejati di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara beriman kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa Kristus benar-benar sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua? Ya, bagaimana kita tahu bahwa Kristus sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya? Saudara perhatikan, ada 3 area utama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, adakah perubahan nilai dalam setiap hidup saudara dan prioritas saudara? Kalau saudara, Kristus bekerja atau benar-benar sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua, area pertama, Bapak Ibu Saudari, adalah perubahan nilai, perubahan prioritas. Itulah yang diubah. Ya Bapak Ibu Saudari, apa yang dulu kita cintai, entah itu dosa, entah itu ego, entah itu materi dalam setiap kehidupan kita semua, sekarang saudara, kita mulai tinggalkan itu semua. Amin. Kita mulai tinggalkan dosa, kita mulai tinggalkan ego, kita mulai tinggalkan materi. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, apa yang dulu kita benci, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua, ketika saudara ada di dalam setiap kehidupan lama. Sebentar Bapak Ibu Saudari. Nah saudara, apa yang kita benci dulu waktu kita mengenakan manusia lama? Apa ya kira-kira yang kita benci? Kekudusan, kerendahan hati, kita benci tuh hal-hal itu. Melayani, ya Bapak Ibu Saudara. Dulu ketika kita mengenakan manusia lama, kita benci untuk berdoa. Kita nggak mau berdoa, kita malas berdoa, kita nggak mau rendah hati. Bapak Ibu Saudari, kita nggak mau melayani. Itulah yang kita benci ketika kita mengenakan manusia lama. Tetapi ketika saudara dan saya, Kristus benar-benar sedang bekerja di dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang tadinya dulu manusia lama itu membenci itu semua, sekarang kita rindu kejar kekudusan, kerendahan hati, melayani, bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Kita rindu mengejar hal-hal itu di dalam setiap hidup kita semua. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, bagaimana saudara tahu Kristus benar-benar sedang bekerja di dalam hidupmu? Area yang pertama yang diubah adalah perubahan apa? Nilai. Perubahan nilai, perubahan prioritas. Saudara, perubahan sejati itu terjadi saat harta kita berpindah. Harta ini tanda kutip ya. Jika dulu kita merasa bahwa kebahagiaan hanya ada pada pengakuan-pengakuan orang lain, wah itu kita merasa berharga kalau kita diakui oleh orang lain, Bapak Ibu Saudari. Wah, kita merasa bahagia kalau misalkan angka-angka di rekening kita semua bertambah, Bapak Ibu Saudari. Nah sekarang, saudara, ketika kita mengenal Kristus atau Kristus bekerja di dalam setiap hidup saudara, sekarang kita mulai merasa bahwa ternyata melakukan kehendak Tuhan itulah kepuasan tertinggi. Amin. Itulah perubahan nilai. Saudara, harta kita berpindah. Yang tadinya kita haus akan pengakuan, kita haus akan menimbun harta di dalam setiap hidup kita semua. Sekarang kita mulai merasa bahwa ternyata melakukan kehendak Tuhan adalah kepuasan tertinggi. Ternyata ketika kita berbagi kepada sesama kita,
itulah kepuasan tertinggi. Ternyata ketika kita mengasihi orang-orang yang pernah melukai kita, mengampuni mereka, itulah kepuasan tertinggi. Saudara, itulah perubahan nilai dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, ingat, Tuhan itu tidak melarang kita banyak materi, kita sukses di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Dia tidak mau kesuksesan kita menjadi Tuhan kita, menjadi berhala modern di dalam setiap hidup saudara. Tuhan tidak mau kesuksesan itu menjadi Tuhanmu. Saudara, Tuhan tidak pernah melarang saudara sukses. Dan perubahan nilai berarti saudara kita mulai berani berkata tidak pada keuntungan-keuntungan yang tidak jujur. Karena saudara dan saya lebih takut. Lebih takut apa? Lebih takut kehilangan persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, daripada saudara kehilangan uang, daripada saudara berbuat dosa, daripada saudara memendam amarah dalam setiap hidupmu dan kehidupanmu. Maka mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, biarlah Bapak Ibu Saudari, inilah perubahan nilai di mana saudara diingatkan. Yang kedua, saudara, tanda-tanda perubahan yang sejati, dan saudara melihat bagaimana Kristus benar-benar bekerja di dalam setiap hidupmu, ya, dan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Yang pertama tadi perubahan nilai atau prioritas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adanya perubahan karakter. Nah, inilah buah roh, ya, perubahan karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, saya pernah membahas ayat ini Bapak Ibu Saudari, ya, tapi tidak apa-apa. Kita buka lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Bukan buah-buah roh, tetapi ini buah roh. Jadi dari kasih sampai penguasaan diri tadi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Pastor, saya memilih, ya udah pastor setia aja, tapi saya boleh nggak pastor nggak sabar? Oh, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ini include satu kesatuan. Kalau saudara mau mengenakan buah roh di dalam setiap hidup saudara, ini include dari kasih sampai penguasaan diri. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak boleh memilih-milih. Kita harus mengenakan, ya, hal ini, buah roh ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang melekat kepada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya, yang seharusnya melekat, yang saudara download setiap hari dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, inilah perubahan karakter. Apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang semakin lebih sabar? Apakah amarahmu sudah mulai terkendali hari-hari ini? Kalau saudara baper, bad mood, ya jangan sampai berhari-hari. Ya, kalau saudara bermasalah dengan pasangan saudara, jangan sampai matahari terbenam. Ya, Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudari jangan lama-lama. Ya, matahari kan pasti terbenam. Marah juga gitu, jangan saudara pendam-pendam. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada loh rumah tangga yang dipendam berbulan-bulan. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, suamimu cari kebahagiaannya di luar. Istrimu juga sama, cari kebahagiaannya di luar. Di dalam setiap kehidupanmu. Karena apa? Karena saudara memendam amarah. Kalau saudara memendam hal itu, jadinya nggak nyaman kan, ngobrol sama pasangan jadi nggak nyaman. Makanya selesaikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo, saya mau mengajak kita semua supaya saudara lebih sabar. Supaya kalau saudara ada amarah, saudara amarahmu mulai terkendali. Atau apakah mulut kita yang dulu penuh dengan kutuk, mulut kita dulu penuh dengan sungut-sungut, sekarang mulai berisi berkat di dalam setiap hidup saudara. Inilah perubahan karakter. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan, ya, di dalam setiap kehidupanmu dan dalam setiap hidupku, saudara, itulah tanda-tanda perubahan yang sejati. Ya, di dalam setiap hidup saudara ada perubahan nilai, prioritas, ada perubahan karakter. Saudara, karakter itu adalah siapa kita saat tidak ada orang yang melihat. Itulah karakter. Ya, siapa saudara dan saya saat tidak ada orang yang melihat. Itulah karakter. Ya, kalau banyak yang lihat mah semua terlihat baik. Ya Bapak Ibu Saudari, mau pendeta sekalipun, kalau sudah di depan mimbar semua terlihat baik. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi karakter itu yang sesungguhnya, siapa kita saat tidak ada orang yang melihat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada satu cerita saja di kalangan pendeta-pendeta.
Ya waktu saya muda dulu Bapak Ibu Saudari. Ya waktu saya kuliah dulu. Ya. Jadi dalam satu kalangan pendeta ada yang pergi ke Eropa Bapak Ibu Saudari. Ada yang pergi ke Eropa, ada yang ke Belanda kalau tidak salah. Nah di Belanda itu Bapak Ibu Saudari, ya ini kawanan-kawanan pendeta nih datang ke sana. Saya nggak tahu untuk apa pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari mungkin untuk jalan-jalan atau mungkin ikut seminar dan lain sebagainya. Ya jadi kalau di Belanda itu Bapak Ibu Saudari ada loh wanita-wanita yang nggak benar kan ya, banyak juga di sana. Ada yang melakukan tindakan-tindakan yang maksudnya kecupan, ciuman dan lain sebagainya itu dilakukan di mana? Di lapangan secara terbuka, bisa juga seperti itu. Ya tanpa malu Bapak Ibu Saudari. Kalau kita kan masih punya etik, masih punya malu ya budaya timur. Tapi di mereka Bapak Ibu Saudari ada yang seperti itu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari ada juga ya dalam guyonan mereka. Yuk kita pergi yuk untuk cari wanita dan lain sebagainya. Ini dalam kumpulan yang sama, nggak ada jemaat Bapak Ibu Saudari ngelihat. Ya, karena ini sesama kawan, sesama teman, Bapak Ibu Saudari mereka hanya tertawa, tersenyum dan lain sebagainya. Walaupun itu gurauan dan lain sebagainya. Saudara, tetapi saya mau mengingatkan, karakter itu adalah siapa kita saat tidak ada orang yang melihat. Saat tidak ada jemaat-jemaat yang melihat. Jadi buah roh itu bukanlah hasil usaha daripada otot saudara sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudari, buah roh itu adalah hasil daripada saudara dan saya melekat kepada sang pokok anggur. Maka dimanapun saudara, mau ada orang, gak ada orang, Bapak Ibu Saudari, karakter kita tetap sama. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya karakter yang baik, buah roh itu tetap melekat dalam setiap hidup saudara. Karena saudara itulah hasil melekat pada pokok anggur dalam setiap hidup saudara. Jadi ingat, bukan hanya dalam kalangan rohaniawan, kalangan jemaat juga demikian. Saudara, kamu dan saya, siapa saudara dan saya saat tidak ada orang yang melihat. Ingatlah ini baik-baik, itulah karakter dalam setiap hidup saudara. Nah banyak dari kita, Bapak Ibu Saudari, yang merasa memang, wah pastor, sifat saya memang begini. Pak Pendeta, sifat saya sudah begini dari lahir. Saya ini orangnya keras Pak Pendeta. Saya memang begini. Ya memang dari dulunya begini Pak Pendeta. Memang kenapa kalau saya begini Pak Pendeta? Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang seperti itu. Tetapi seharusnya kita di dalam Kristus, saudara, temperamen lama itu harus tunduk kepada kasih Kristus. Ya, temperamen lama kita itu harus tunduk pada kasih Kristus. Yang tadinya kita orang yang temperamen, saudara, kita jadi belajar mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi setiap hidup saudara dan saya. Dan kita tundukkan setiap temperamen itu pada kasih Kristus di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, perubahan karakter itu berarti saat pasangan atau anak-anakmu di rumah itu mulai berkata, Papa, Mama, ternyata sekarang Papa Mama lebih sabar ya. Lebih banyak mendoakan kami daripada memarahi kami. Wah, itu Bapak Ibu Saudari. Itulah kemenangan iman. Ya, jadi saat pasanganmu, saat anak-anakmu di rumah itu mulai berkata, terima kasih sayang. Sekarang kamu lebih sabar. Sekarang kamu sudah mulai berubah dari setiap kata-katamu, dari setiap mungkin ya tindakan-tindakanmu. Papa atau Mama mengalami ya bahwa engkau dan apa yang kau lakukan itu benar-benar berubah. Nanti pasanganmu yang merasakan atau anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah perubahan karakter di dalam setiap hidup saudara. Itulah yang kedua, tanda-tanda perubahan. Dan yang ketiga, saudara, ada perubahan relasi. Selain ada perubahan nilai, perubahan karakter. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita tahu Kristus benar-benar sedang bekerja di dalam setiap hidup kita semua? Yang ketiga adalah perubahan relasi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman yang sejati di dalam setiap kehidupan kita, yaitu mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Ketika saudara memiliki iman yang benar, iman yang sejati di dalam setiap hidup saudara, itu mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Saudara, Kristus yang ada di dalam kita, itu akan mendorong kita semua untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Saudara, Kristus yang ada di dalam kita, saudara, dia akan mendorong saudara untuk mengasihi orang-orang di sekitarmu yang tidak layak dikasihi. Kristus yang ada di dalam kita akan mendorong saudara untuk memiliki kehidupan yang murah hati. Bapak Ibu, inilah perubahan relasi. Ya, di mana saudara dan saya ketika melihat orang lain,
Saudara tidak ada dendam lagi, tidak ada kekecewaan lagi. Karena saudara melihat bahwa ternyata Kristuslah yang memampukan kita semua untuk mengampuni mereka dan mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, itulah yang ketiga. Ya saudara, yang tadinya kita, waduh kalau lihat orang itu musuh banget Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi ketika saudara tahu Kristus bekerja di dalam setiap hidup saudara, saudara bukan melihat orang itu sebagai musuh, tetapi sebagai orang-orang yang dikasihi, jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah perubahan relasi. Maka Bapak Ibu Saudari, ya, saya mau mengajak kita semua. Iman itu tidak pernah bersifat pribadi saja. Iman itu selalu Bapak Ibu Saudari bersifat sosial. Artinya saudara, iman itu saudara harus tunjukkan lewat setiap perbuatan-perbuatanmu. Amin. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati tadi kan. Nah saudara, iman itu tidak bersifat pribadi. Tetapi iman itu selalu bersifat sosial. Saudara harus tunjukkan iman itu kepada orang-orang yang saudara temui, siapapun mereka. Ya, orang-orang di sekitarmu. Jadi jika kita berkata kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi saudara ternyata membenci sesama saudara yang kelihatan, saudara sedang menipu diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau ada orang-orang Kristen bilang, oh ini sesat. Itu sesat, siapa sih orang yang mau disesatkan Bapak Ibu Saudari? Kenapa sih kita gampang gitu ya ngomong orang itu sesat, ono sesat. Emang kalau sesat Bapak Ibu Saudari, terus saudara senang gitu mereka masuk neraka dalam hidup saudara. Tuhan saja tidak senang Bapak Ibu Saudari, orang-orang jiwa-jiwa itu masuk neraka. Dan saudara, ketika kita memiliki paham yang berbeda dalam setiap hidupmu, terus kemudian saudara gampang sekali bilang, enggak itu sesat, orang itu sesat, pemahaman itu sesat. Tuh Pak Bu, enggak ada kita juga yang mau sesat. Enggak mau kita juga disesatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk benar-benar mengasihi setiap jiwa-jiwa itu. Sama seperti kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya, jangan sampai saudara membenci sesama saudara. Walaupun saudara tidak satu doktrin, walaupun saudara tidak satu aliran. Ya Bapak Ibu Saudari, ya walaupun saudara tidak aliran ini, aliran itu. Kalau kita di channel Pastor Deso, saudara aliran kita Kristus saja ya Bapak Ibu Saudari. Kita gereja yang saja. Ya, gereja dari segala zaman, gereja dari segala Bapak Ibu Saudari golongan. Ya, ini kita gereja yang saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Saya tidak membawa saudara kepada aliran-aliran tertentu, tetapi cintailah Tuhan Yesus lebih daripada aliran-aliran saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Cintailah Tuhan Yesus dalam setiap hidupmu. Jangan memandang aliran ini, aliran itu. Ya. Selama aliran itu masih ada manusia, Bapak Ibu Saudari, ya dalam setiap kehidupan mereka, maka Bapak Ibu Saudari selalu akan ada kepentingan-kepentingan di sana. Ya, selalu akan ada kepentingan-kepentingan di sana. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, saudara akan menemukan kepentingan-kepentingan itu. Kalau tidak ada yang satu pemahaman, satu doktrin, ya pemahaman yang lain Bapak Ibu Saudari yang tidak sesuai itu bisa dihabisi, bisa dikucilkan. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah kita kekristenan sekarang, jangan kembali lagi kepada ribuan tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi biarlah kita di dalam setiap kehidupan kita semua bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan. Sebagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Ya kalau saudara dan saya tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan, kita sedang menipu dirimu sendiri. Maka perubahan relasi itu terjadi pada saat saudara mulai melihat orang yang menyakiti kita bukan sebagai musuh. Amin. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang butuh anugerah. Butuh anugerah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mulai bisa mengampuni bukan karena mereka layak, tetapi karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu Saudari. Makanya kita mengampuni mereka. Saudara-saudari, itulah 3 hal di mana saudara diingatkan bagaimana Kristus bekerja di dalam setiap hidup saudara. Bagaimana Kristus yang ada di dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara, dia benar-benar bekerja dalam hidup saudara. Itulah 3 area yang perlu saudara perhatikan. Adakah perubahan nilai dalam hidup saudara? Adakah perubahan karakter atau buah roh itu? Ya, kalau perubahan nilai itu, adakah
perubahan skala prioritas dalam hidupmu. Yang tadinya kau kejar dunia tanpa henti, sekarang kau berhenti kejar dunia. Dan saudara kejar, ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Itulah perubahan nilai. Yang kedua, saudara diingatkan adanya perubahan karakter buah roh itu. Dan yang terakhir, saudara diingatkan adanya perubahan relasi. Ketika saudara menjadi orang Kristen, ya Bapak Ibu Saudari, yang rindu berubah dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari, saya mau mengajak kita semua, maka saudara berkomitmenlah untuk tidak memberikan atau menerima suap atau menerima uang pelicin, sekecil apapun itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saat ada celah untuk tidak jujur, katakan dalam hati saudara, Kristus itu sudah mengubah hidupku. Aku tidak butuh cara ini untuk diberkati. Saudara bisa tolak hal-hal itu. Ya, itulah integritas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Kalau saudara di media sosial, saudara suka mengikuti akun-akun yang tidak benar, ya misalkan joget sana, joget sini gitu Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara menimbulkan hasrat di dalam setiap hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara berhentilah mengikuti hal-hal itu, unfollow lah. Kalau ada berita-berita yang mungkin membuat kita panas hati, unfollow lah berita-berita itu. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara sedang mengkonsumsi konten-konten yang memicu apa? Keserakahan. Saudara melihat ada orang yang kaya, akhirnya saudara juga pengen seperti itu. Ya, saudara, ayo kita unfollow. Berhentilah mengkonsumsi konten-konten yang memicu keserakahan, gosip, atau iri hati. Gantilah Bapak Ibu Saudari dengan saat teduh yang berkualitas, dengan doa-doa yang berkualitas. Atau saudara mendengarkan pengajaran yang membangun jiwamu setiap pagi sebelum saudara memulai aktivitas, sama seperti channel Pastor Deso ini. Ya Bapak Ibu Saudari, mari bersama-sama dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara diingatkan untuk membangun ya setiap kehidupan saudara, melakukan secara aplikatif, ya secara aplikasi maksud saya, ya dalam setiap hidup saudara. Atau saudara juga bisa minggu ini, saudara pilihlah satu momen untuk bersama dengan keluarga saudara tanpa ponsel. Ya, di dalam keluarga saudara, gunakan waktu-waktu itu. Untuk apa? Untuk meminta maaf kepada pasanganmu. Ya Bapak Ibu Saudari, atau meminta maaf kepada anak-anakmu. Kalau saudara ada perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar yang mungkin pernah terlontar di dalam setiap hidup saudara, jadikan meja makan atau rumah saudara sebagai tempat pemulihan. Ya, bukan tempat penghakiman. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu altar call di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dalam setiap hidup saudara, saudara kita bisa jadikan meja makan itu, rumah kita sebagai tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman. Ya, di dalam setiap hidup saudara, kalau ada orang datang ke channel Pastor Deso, saudara mereka berbeda, ya keyakinan dengan kita, berbeda pemahaman, jangan saudara ikut-ikutan marah-marahin, terus kata-katain yang kotor dan lain sebagainya. Biarkan saja mereka berkomentar Bapak Ibu Saudari. Ya, sampai mereka nanti capek sendiri dalam setiap hidup mereka. Ya, jangan kita langsung hakimi dalam setiap hidup mereka. Mana tahu Tuhan menjamah hati mereka dan Tuhan memakai hidup mereka, Bapak Ibu Saudari, untuk menyampaikan Injil. Ya, sama seperti Paulus pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Ayo kita berdoa buat setiap nama-nama yang berbeda. Gak usah berkomentar, gak usah dibalas komentar-komentar itu. Mendingan saudara berdoa, ya Bapak Ibu Saudari, supaya nama ini Tuhan jamah. Satu ketika dia mengenal pribadi Yesus Kristus dalam setiap hidupnya dan lain sebagainya. Sehingga lewat setiap hidupannya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, maka kekristenan bukan tentang seberapa hebat kita melayani di gereja. Saudara, kekristenan adalah seberapa besar porsi hati kita yang sudah diserahkan untuk dibersihkan oleh Kristus. Maka perubahan hidup tentunya adalah bahasa cinta kita kepada Tuhan. Saudara, itulah kekristenan yang sejati. Bagaimana ketika saudara dan saya memiliki perubahan hidup itu? Karena itulah bahasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, maka hidup kita berubah. Jangan saudara mencintai Tuhan tetapi hidup saudara tidak berubah. Saudara masih sama seperti lagu mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Ya, jangan sampai seperti itu. Saudara, jika kita berkata kita mencintai Tuhan, maka kita akan membiarkan Tuhan mengubah kehidupan kita agar semakin menjadi serupa dengan Dia
yang kemarin kita belajar dalam setiap hidup kita semua ya. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kemarin kan baru kita belajar bagaimana saudara diingatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Mari saudara, jika saudara berkata aku mencintai Tuhan, saudara biarkanlah Tuhan yang mengubah hidup saudara agar hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Ingatlah, Tuhan menerima kita apa adanya saat kita datang kepada Tuhan. Saudara, tetapi Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap apa adanya. Dia rindu supaya saudara berubah. Dia tidak rindu untuk saudara tetap apa adanya dalam hidup saudara. Dia rindu supaya kita berubah. Mari kita berubah dalam setiap hidup saudara. Karena saya percaya Kristus itu layak mendapatkan kehidupan kita. Bahkan kehidupan yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Itu yang Alkitab katakan. Maka Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, ingat, kekristenan bukan tentang menjadi sebuah anggota gereja atau saudara memiliki kartu anggota gereja, ya, tetapi kekristenan Bapak Ibu Saudari bagaimana Tuhan Yesus mengubah ruang-ruang gelap di hati kita semua. Ya, Tuhan Yesus menginvasi, merubah setiap ruang-ruang gelap dalam hati saudara dan saya. Saudara, jika hari ini kita merasa hidup rohani kita stagnan, kita merasa hidup rohani kita hambar, atau kita mau basi, ya, atau hampir basi dalam hidup kita semua, jangan berputus asa. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan berputus asa. Saudara, air yang diam itu bisa mengalir kembali jika sumbernya itu dibuka. Ya, air yang diam tadi, Bapak Ibu Saudari, itu juga bisa mengalir kembali jika sumbernya dibuka. Dan saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan jujur. Mari kita datang kepada Tuhan Sang Sumber dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, iman yang sejati itu akan selalu menghasilkan buah pertobatan. Ya, jadi jangan puas diri dengan status Kristen kita. Kejarlah Bapak Ibu Saudari realitas di dalam setiap kehidupanmu bahwa Kristus itu harus hidup di dalamku. Kristus itu harus hidup di dalamku, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan, mari, karena pada akhirnya kekristenan yang tidak menghasilkan perubahan karakter itu hanya akan menjadi monumen kesia-siaan. Percuma kita menjadi orang percaya tetapi saudara tidak berubah secara karakter. Maka berubahlah dalam setiap hidup saudara. Ya, berubahlah, karena hidup yang diubah oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, itulah kesaksian yang paling berkuasa bagi dunia. Amin Bapak Ibu Saudari. Nah, saya kasih tahu, Pastor, apa ini ilmu congor gitu ya? Itu kan ilmu congor, ilmu berkata-kata. Saudara, gimana orang itu bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak pakai congor kita, kalau kita tidak pakai kata-kata kita ini untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang kita ketemui? Dengan bahasa apa kita sampaikan kepada mereka semua? Dengan bahasa semut? Dengan bahasa binatang kita pakai, Bapak Ibu Saudari? Gak mungkin manusia bisa tahu, makanya kita gunakan congor kita. Kita gunakan kata-kata kita. Kita gunakan testimoni dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga orang-orang yang mengerti bahasa kita, mereka pun juga bisa diubahkan oleh Kristus di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara tahu, memang kamu itu pakai bahasa apa kamu ngomong sama orang. Memang kamu tidak pakai congormu, kamu tidak ngomong sama orang. Bapak Ibu Saudari, pasti kamu pakai congormu juga. Maka Bapak Ibu Saudari, pakailah congormu itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah setiap kata-katamu, mulutmu. Apa yang kau bisa gunakan, tanganmu, kakimu. Ya Bapak Ibu, gunakan semua untuk pemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh memberkati setiap kehidupan saudara. Dan saya mau tutup, ya Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan saat hari ini. Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib hanya untuk mengubah agama kita, di KTP kita, atau identitas kita. Dia mati untuk mengubah hidup saudara dan saya. Saudara, Dia tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang tahu agama. Tetapi Tuhan rindu saudara menjadi manusia yang baru. Katakan manusia yang baru dalam setiap hidup saudara. Tuhan rindu supaya saudara menjadi manusia yang baru. Maka jangan biarkan hidupmu menjadi air yang diam, yang akhirnya basi dan nanti mati. Bapak Ibu Saudari, saudara, mari pagi hari ini saya mau mengajak setiap hidup kita semua, serahkanlah kemudi kehidupanmu kepada Tuhan.
Saudara bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah dengan caraku yang lama. Ubahlah aku ya Tuhan. Meskipun itu menyakitkan, karena aku tahu di dalam tangan-Mu hidupku tidak pernah sia-sia. Biarlah firman ini boleh buat setiap hati yang haus, hati yang lapar, hati yang tulus, bahkan hati yang keras pun Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kami lelah menjadi orang Kristen yang mungkin hanya bicara, namun tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami tidak ingin iman kami menjadi basi. Kami tidak ingin iman kami menjadi mati. Tetapi Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami semua. Bahkan hati yang keras, lembutkan setiap ego kami. Hancurkanlah setiap keangkuhan-keangkuhan kami. Sehingga kami Tuhan, ketika kami selesai lewat channel ini, ketika kami selesai menonton channel ini, Tuhan, kami pulang, tentunya kami tidak mau dengan status yang sama. Tetapi terus ada perubahan-perubahan hidup dalam hidup kami. Mulai saat ini kami serahkan hidup kami. Biarlah Engkau yang mengukir Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang membentuk Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti nyata bahwa Engkau yang hidup. Hanya Engkau saja yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, ubahlah setiap kami semua. Bapa, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga-keluarga yang kami kasihi, cucu-cucu kami, orang tua kami, opa oma kami. Bapa, berkati setiap orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga besar kami, bahkan setiap orang-orang yang kami ketemui, sahabat-sahabat kami yang sedang kami doakan supaya mereka boleh setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir hidup mereka, supaya mereka boleh percaya kepada Yesus dalam setiap hidup mereka. Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berkati setiap usaha mereka, setiap bisnis pekerjaan, setiap Tuhan apa yang dipercayakan oleh Tuhan dalam setiap hidup mereka. Berkatilah, rahmatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati setiap studi-studi kami, berkati setiap hubungan-hubungan kami, dan apapun yang kami sedang kerjakan, Bapa, biarlah Engkau buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pesan-Mu bagi setiap kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Silahkan Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, ya supaya teman-teman yang lain tahu ya, banyak yang terberkati daripada Bapak Ibu Saudari yang kontra. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sama-sama di TikTok hampir berapa orang ini? Hampir 130 orang, di YouTube hampir 101 orang. Jadi kalau di total hampir 250 orang. Nah, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, jangan ragu kalau saudara terberkati, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita semua ya. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih saudara bisa follow, saudara bisa subscribe Pastor Deso jikalau saudara terberkati, atau saudara bisa berbagi gift, saudara juga bisa berbagi super chat, super thanks Bapak Ibu Saudari lewat platform masing-masing ya Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara terberkati tentunya. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan, donasi, support ya Bapak Ibu Saudari, lewat setiap persembahan syukur. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, buat setiap saudara-saudara yang telah ikut mendukung pelayanan Pastor Deso setiap harinya ya Bapak Ibu Saudari di channel ini. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Biarlah Tuhan yang membalaskan dengan berbagai jenis kebaikan Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan saudara dan keluarga saudara. Ya, terima kasih buat dukungan-dukungan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari saudara terus dukung pekerjaan Tuhan lewat setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Saudara, di channel Pastor Deso itu ada persembahan syukur hari ini. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Yang ketiga adalah persembahan misi. Saudara, ya persembahan syukur itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita semua. Ya, lalu kemudian ada persembahan milik Tuhan.
saudara atau persepuluhan saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara, itulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, mengembalikan miliknya dengan tulus. Dan yang ketiga, ada persembahan misi. Itu khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, ya, dan pembukaan TK. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari, saudara rindu menjadi bagian, ya Bapak Ibu Saudari, dalam keluarga besar rohani Pastor Deso, saudara dapat mendukung setiap persembahan-persembahan itu, ya, 3 jenis persembahan itu, ya Bapak Ibu Saudari, dengan memberikan ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Saudara, semua lengkap sudah saya sematkan di bio profil atau profil TikTok saya Bapak Ibu Saudari. Di kiri atas tuh ada Bapak Ibu Saudari. Kalau di YouTube saya sematkan di deskripsi video-video yang saya biasa tampilkan atau saya biasa upload. Nah, saudara bisa lihat di sana, ya, nomor BCA-nya lengkap, namanya Angelin Magdalena dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang-orang di luar negeri, saudara juga bisa menggunakan social bus, ya, untuk mendukung channel Pastor Deso. Ya, kalau saudara mungkin saudara tidak tahu bagaimana mendukung dari negara saudara, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat menggunakan social bus karena itu memudahkan. Saya tidak tahu, saya lupa apakah harus daftar pakai email atau daftar pakai alamat telepon atau nomor telepon. Nah, saudara, itu memudahkan kita untuk mendukung channel Pastor Deso. Dan semua linknya sudah saya siapkan di bio profil atau di profil Pastor Deso. Atau saudara punya metode ketiga, saudara mau mendukung dari negara-negara saudara, negara asal saudara atau negara lokasi saudara, silakan. Kalau saudara tahu dan itu memudahkan saudara untuk mendukung, silakan saudara mendukung, ya Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya setiap pemberian terbaik kita, itulah benih yang menghidupkan harapan bagi jiwa-jiwa dan tentunya bagi sesama. Saudara, mari kita salurkan berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita semua, melalui tentunya pelayanan Pastor Deso. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara, kalau saudara memberi di dalam setiap pekerjaan Tuhan di channel ini, saudara, ada 3 hal yang saya ingatkan. Yang pertama, biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Itu yang pertama. Dialah komando tertinggi kita. Kalau saudara memberi, silakan memberi, tetapi semua dikomando oleh Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudari. Bukan saya, bukan pendeta, bukan gereja komando kita, tetapi komando kita dari Roh Kudus. Maka saudara selalu tanyakan ketika saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan saudara untuk mendukung, ya. Jadi saudara tanya kembali kepada Roh Kudus kalau saudara mau mendukung channel ini. Yang kedua, saudara rindu mendukung channel Pastor Deso karena saudara terberkati setiap harinya lewat pelayanan Pastor Deso. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam setiap kehidupanmu, ya. Saudara sedang latihan murah hati dalam setiap hidup saudara, ya. Itulah 3 hal yang saya ingatkan ketika saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ingat, ya saudara, di dalam setiap persembahan-persembahan itu, baik di gereja, baik di online seperti ini, saudara, tidak ada yang namanya persembahan itu dipaksakan. Tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, semua ya berdasarkan kerelaan hati. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saudara memberi dengan sungut-sungut, lebih baik saudara tidak usah memberi. Bapak Ibu Saudara, simpel, ya. Jadi kalau saudara terberkati, rumusnya Bapak Ibu Saudara, kita memberi menurut kerelaan hati, ya. Jangan dengan paksaan, tetapi kita memberi dengan sukacita. Itu rumus ketika saudara memberi. Tetapi kalau saudara memberi lalu kemudian saudara hatimu seperti tidak rela, lalu kemudian saudara sungut-sungut, ya Bapak Ibu Saudara jadi sedih dalam setiap hidup saudara karena berkurangnya uangnya, saudara nggak perlu memberi dalam setiap hidup saudara. Simpel, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi itulah yang saya ingatkan. Saudara, setiap firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari itu ada di channel YouTube Pastor Deso. Saudara bisa tonton kalau saudara terlambat atau saudara tidak bisa mengikuti hari itu, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tonton di channel YouTube Pastor Deso yang saya upload setiap harinya. Walaupun saya kadang uploadnya nanti hari besok atau 2 hari lagi, ya itulah kalau saudara tonton siaran ulang, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi saya berharap saudara tidak tonton siaran ulang, saudara tonton setiap live seperti ini, ya Bapak Ibu Saudari. Karena kalau siaran ulang kan hanya firman Tuhan yang saya bagikan. Kalau seperti ini kan Bapak Ibu Saudari, dari awal tadi, ya dari kita penyembahan, doa sampai akhir. Ya itulah liturgi yang saya bangun, Bapak Ibu, tata ibadah yang Pastor Deso bangun, supaya saudara dapat menikmati hadirat Tuhan dalam setiap hidup saudara, dan tentunya setiap apa yang dibagikan mengubah kehidupan kita semua. Amin. Kalau saudara hanya rindu berdebat, Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara ke tempat yang lain atau saudara buka channel sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, itu lebih saudara enjoy. Saudara pokoknya mau ngomong apa di channel saudara sendiri itu lebih enak, ya Bapak Ibu Saudari.
Anggap saja saudara sedang ngomong sama cermin sendiri dalam setiap hidup saudara kalau saudara mau berdebat dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu Saudari terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih buat kita semua. Ingat ya, pastor itu atau pendeta itu, Bapak Ibu Saudari itu gembala artinya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pastor itu bukan hanya hanya dimiliki satu kalangan, tapi pastor itu, saudara itu pendeta, gembala, hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mainnya agak lebih jauh lagi ya Bapak Ibu Saudari ya. Saudara mengartikan kata pastor. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi tidak dimiliki oleh satu kalangan saja. Tetapi kata pastor itu bahasa Inggris Bapak Ibu Saudari ya. Jadi itu bukan bahasa Sanskerta, bahasa Inggris. Makanya sedikit jauh kalau saudara mempertanyakan, oh kamu pastor atau apa gitu ya. Kamu pendeta atau apa? Kamu pendeta gadungan apa gedungan gitu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Emang siapa yang melantik pendeta Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara? Ya, apa saudara yang melantik? Kan bukan. Yang melantik Bapak Ibu Saudari gereja. Ya, dan saya punya gereja lokal Bapak Ibu Saudari. Hampir 25 tahun saya melayani, atau hampir 20 tahun saya melayani. Hampir 15-an tahun saya melayani sebagai gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saya melayani Tuhan mungkin sudah hampir 20-an tahun lebih. Ya, jadi kalau sebagai gembala Bapak Ibu Saudari sudah hampir 15-an tahun. Dan semua Bapak Ibu Saudari ada SK dari gereja di mana saya melayani. Jadi ya Bapak Ibu Saudari, sekolahnya saya tamat sekolah teologi S1 Bapak Ibu Saudari. Lalu sebagai hamba Tuhan saya juga punya SK Bapak Ibu Saudari sebagai bukti bahwa saya ada seorang hamba Tuhan yang diakui oleh gereja di mana kami bernaung Bapak Ibu Saudari. Tetapi di channel ini Bapak Ibu Saudari kita tanggalkan semua. Ya Bapak Ibu Saudari, gelar-gelar itu kita tanggalkan semua. Karena kita percaya kita adalah anak-anak Allah yang rindu mengasihi Allah. Semua status kita semua sama di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saudara jangan saudara komentarin perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dalam setiap hidup saudara. Tetap semangat, tetap dukung selalu channel Pastor Ndeso. Kalau saudara belum masuk ke grup WA Pastor Ndeso Home, silakan saudara bisa masuk grup WA Pastor Ndeso Home. Bagi teman-teman semua yang belum dimasukkan, maafkan atas kelupaan saya Bapak Ibu Saudari. Kalau ada yang masih belum masuk, maafkan ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu masuk, saudara bisa tulis ya di inbox saya ya Bapak Ibu Saudari, Pastor, saya rindu dong masuk grup WA Pastor Ndeso Home. Atau saudara bisa catat nomor saya. Ya nanti saudara bisa chat Japri saya pribadi di nomor 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat nomor saya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kalau saudara membutuhkan dukungan untuk pelayanan mimbar, Bapak Ibu Saudari ya, pelayanan firman Tuhan, saudara dapat hubungi nomor saya juga seperti itu ya, tadi ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara rindu dibaptis, saudara rindu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Misalkan saudara saat hari-hari ini saudara sedang sakit, saudara rindu didoakan. Atau saudara rindu rumah saudara, tempat usaha saudara diurapi dengan doa pengurapan, saudara dapat menghubungi nomor saya ya. Atau saudara rindu diberkati dalam pernikahan, ada pemberkatan nikah dalam setiap hidupmu, saudara juga dapat menghubungi nomor saya ya. Atau saudara rindu untuk konseling dan lain sebagainya ya. Saudara, apapun yang saudara rindukan, minimal pasti kami bisa mendoakan ya setiap kerinduan-kerinduan saudara ya. Sudah banyak kesaksian-kesaksian bagaimana setiap doa-doa mereka dijawab Bapak Ibu Saudari oleh Tuhan ya, lewat setiap channel Pastor Ndeso tentunya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang memberikan kesaksian setiap harinya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan di WA pribadi kami juga terima kasih buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Thank you buat kalian semua. Saya mau undur diri. God bless. Salam dari saya, Pastor Ndeso. Terima kasih buat teman-teman semua dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, ya dari Cina. Terima kasih dari Taiwan. Thank you tadi. Ya teman-teman semua, terima kasih dari Hong Kong yang sudah hadir. Ya dari berbagai kota yang di Indonesia juga terima kasih. Ya teman-teman semua, berbagai kota yang di Malaysia juga terima kasih yang sudah hadir. God bless you. Salam dari saya mohon undur diri. Teman-teman semua sampai bertemu kembali besok di hari Kamis. Tetap semangat di dalam Tuhan dan teruslah hidupi setiap firman Tuhan. God bless you. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.